Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, teori perkembangan yang saya pilih ini adalah teori perkembangannya Erik Erikson, yang dimana teori perkembangannya itu mengenai teori perkembangan psikososial. Teori perkembangan psikososial ini dimana menjelaskan kebutuhan individu, yang berarti psycho, itu tergabung dengan keperluan atau tuntutan masyarakat, yang berarti sosial. Teori perkembangan psikososial Erikson ini menjelaskan perkembangan kepribadian manusia dalam beberapa tingkatan atau pentahapan, yang dimana terdiri dari 8 pentahapan atau tingkatan. 8 tahap ini berlangsung secara berkelanjutan sepanjang hidup, yang dimana menekankan pengaruh faktor biologis, sosial, situasional, dan personal influence atau pengaruh pribadi. Di setiap pentahapan tersebut, terdapat krisis dan basic state-nya atau kekuatan dasar. Krisis ini di mana individu itu akan memberikan suatu respon di antara dua respon, yaitu respon adaptif dan maladaptif di setiap pentahapan. Respon adaptif ini di mana individu akan meraih kekuatan yang diperlukan pada tahap perkembangan selanjutnya. Sedangkan respon maladaptif itu, individu itu kurang dapat beradaptasi dengan masalah-masalah pada tahap selanjutnya. Dan basic trait adalah sesuatu yang menjadi kekuatan untuk menjadi penopang dalam menyelesaikan krisis di suatu pentahapan. Atau dengan kata lain, basic trait ini adalah karakteristik dan kepercayaan untuk memotivasi, yang dimana berasal dari keberhasilan dalam menyelesaikan krisis pada setiap tahap atau tingkatan. Oke, jadi saya akan menjelaskan 8 tahap tingkatan menurut teori perkembangan psikososialnya Erik Erikson. Jadi tahap pertamanya ini yaitu tahap oral sensori atau tahap pada masa bayi, yang ini berlangsung pada usia 0 sampai 1 tahun atau baru lahir sampai 1 tahun. Krisis psikologi dari tahap ini yaitu kepercayaan versus ketidakpercayaan. Dan kekuatan dasarnya yaitu berupa harapan. Jika pada tahap ini perkembangannya itu berjalan dengan baik, maka akan menghasilkan hasil yang positif, yaitu berupa adanya rasa kepercayaan pada diri individu terhadap orang lain, lingkungan, maupun dirinya sendiri. Pada tahap ini, individu atau anak memiliki ketergantungan pada caretaker-nya atau penjaga atau perawatnya seperti orang tua untuk pemenuhan kebutuhan dirinya. Rasa kepercayaan akan timbul pada diri individu bila mana caretaker atau orang tua itu memberikan atau memenuhi kebutuhan diri individu atau anak, baik kebutuhan fisik maupun psikologisnya, yaitu seperti kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan fisiologis berupa makanan, minuman, dan lain-lain sebagainya. Dengan begitu, maka individu akan memiliki kepercayaan dasar yang kuat, sehingga ia akan memelihara sikap yang penuh dengan harapan. Jika sebaliknya, kebutuhannya individu ini tidak terpenuhi secara teratur, maka individu ini akan mengembangkan rasa ketidakpercayaan, yang dimana nantinya ini dia tidak akan memiliki kepercayaan kepada orang lain, lingkungan, maupun dirinya sendiri, sehingga nantinya ia ini nanti akan menjadi pribadi yang takut-takutan dan selalu curigaan akan suatu hal. Dan juga dia ini nanti akan menarik diri dari orang lain dan lingkungan. Dan secara otomatis juga individu ini telah melepaskan harapan. Jadi tahap yang kedua ini yaitu merupakan tahap muscular anal atau masa anak usia dini, yang dimana itu berlangsung pada usia 1-3 tahun. Krisis psikologi pada tahap ini yaitu berupa otonomi versus rasa malu atau ragu. Dan kekuatan dasarnya itu berupa kemauan. Jika perkembangan pada tahap ini berlangsung dengan baik, maka akan menghasilkan hasil yang positif, yaitu berupa rasa bangga pada diri dan juga
menyatakan kemauan untuk mengatasi kegagalan. Pada tahap ini merupakan tahap yang ditandai dengan perkembangan kemandirian pada anak. Pada tahap ini itu individu atau anak itu sudah berusaha untuk menguasai lingkungan fisik sekaligus menjaga self-esteem-nya atau harga dirinya. Jadi anak ini pada tahap ini tuh dia sudah mulai mengenal dunia eksternal, yang dimana dia tuh mulai mengenal dunia sekitarnya itu melalui mata, mulut, dan tangan yang ia punya. Pada tahap ini sampai batas-batas tertentu itu anak itu sudah mulai bisa berdiri sendiri, mencoba untuk duduk, makan, minum, bermain, dan lain-lain itu dengan sendiri tanpa bantuan dari caretaker-nya seperti orang tua. Kemandirian anak ini akan optimal dan berkembang jika caretaker-nya ini memberikan dukungan atau dorongan terhadap usaha yang dilakukan anak atau individu ini. Pada tahap ini itu juga merupakan sekaligus tahap atau waktu untuk kematangan otot pada anak atau individu. Jadi itulah yang tadi itu merupakan bagian dari otonomi. Sedangkan rasa malu atau ragu itu merupakan suatu hal yang muncul jika caretaker ini mengasuh anak dengan sikap yang salah, seperti mematikan semangat anak, terus orang tua atau caretaker ini selalu mempermalukan anak gitu, dan lain-lain. Pada tahap ketiga ini yaitu berupa tahap lokomotor genital atau masa usia bermain yang dimana berlangsung pada usia 3-5 tahun. Krisis psikologi pada tahap ini yaitu berupa inisiatif versus rasa bersalah, dan kekuatan dasarnya yaitu berupa tujuan. Perkembangan pada tahap ini itu jika berjalan dengan baik, maka akan menghasilkan hasil yang positif, yaitu berupa prakarsa muncul dalam hal hubungan dengan tugas atau aktivitas motorik dan intelektual. Pada tahap ini itu perkembangan anak itu ditandai dengan kemampuan prakarsa sesuai dengan perkembangannya. Dan pada tahap ini itu dapat dikatakan juga sebagai masa bermain. Tugas yang dilakukan oleh seorang anak pada tahap ini itu atau masa ini itu yaitu harus mampu mempunyai gagasan yang berarti inisiatif tanpa banyak terlalu melakukan kesalahan. Inisiatif yang dimaksud ini adalah respon positif pada tantangan-tantangan dalam kehidupan. Pada tahap ini itu orang tua atau caretaker itu diwajibkan memberikan dukungan dan dorongan pada anak untuk mengeksplorasi dirinya. Jika tidak, maka anak akan tidak mampu mengembangkan prakarsa akibat kritik yang justru mematahkan semangat anak, dan nantinya itu hanya membuat anak selalu memiliki rasa bersalah gitu. Pada tahap ini itu sudah adanya persaingan pada diri individu dengan baik itu saudara kandungnya ataupun temannya. Jadi dengan kekuatan dasarnya itu berupa tujuan, maka ini tuh dimana anak itu akan bersaing dengan tujuannya itu mencapai sesuatu yang ingin dia capai gitu. Jadi pada tahap keempat ini yaitu berupa latency atau masa usia sekolah yang berlangsung pada usia 6-11 tahun. Krisis psikologi pada tahap ini yaitu berupa industri versus inferioritas, dan kekuatan dasar pada tahap ini yaitu berupa kompetensi. Hasil positif tahap perkembangan ini yaitu berupa anak menerima instruksi sistematis dan mengerjakannya sampai selesai. Tahap ini itu terjadi saat anak itu mulai memasuki sekolah dasar. Pada tahap ini tuh anak itu sangat aktif mempelajari apa saja di lingkungannya, dan dia itu telah bersedia sibuk dengan satu kegiatan sampai selesai. Terus pada tahap ini itu juga area sosialnya anak itu bertambah luas dari lingkungan keluarganya itu sampai ke lingkungan sekolahnya, sehingga memiliki banyak sekali aspek yang memiliki peran, seperti peran orang tua, guru, teman, dan lain-lain. Peran orang tua itu di mana orang tua itu harus memberikan dukungan dan dorongan kepada anak. Terus peran guru itu harus memberikan perhatian.
dan peran teman itu di mana teman itu harus menerima kehadirannya anak itu. Jika anak dalam tahap ini itu tidak diperlakukan dengan anak seperti tidak mempunyai kemampuan, maka perkembangan anak itu akan diisi dengan rasa rendah diri atau perasaan yang berupa tidak berkompeten atau tidak produktif atau inferioritas. Oke, jadi pada tahap kelima ini yaitu tahap adolescence atau masa usia remaja yang berlangsung pada usia 12-18 tahun. Krisis psikologi pada tahap ini yaitu berupa identitas versus kebingungan, dan kekuatan dasarnya itu berupa kesetiaan atau dan ketepatan. Hasil positif dari tahap perkembangan ini yaitu berupa identitas diri dan kelompok itu berkembang. Masa ini merupakan masa pencarian identitas. Pada tahap ini itu individu itu diperhadapkan untuk menemukan eksistensi dirinya atau dengan kata lain pencarian jati diri. Akan ada berbagai macam gangguan yang harus diatasi agar dapat mencapai identitasnya itu. Apabila individu ini semasa mencari jati diri, jika dia bergaul dengan lingkungan yang baik, maka akan tercipta identitas yang baik pula. Jika tidak, maka akan mengalami krisis identitas. Peran orang tua juga sangat vital pada tahap perkembangan ini, di mana orang tua itu memiliki peran dalam mengembangkan identitas diri remaja. Orang tua yang terlalu protektif, otoriter, dan membatasi gerak remaja ini akan berdampak pada remaja yang tidak akan mampu memaknai pribadinya secara utuh. Sehingga nantinya itu remaja akan mengalami kebingungan untuk mencari pedoman atau acuan dalam menjalani kehidupan remajanya. Jadi pada tahap ke-6 ini yaitu merupakan tahap adult atau masa dewasa yang dimana berlangsung pada usia 18-35 tahun. Krisis psikologi pada tahap ini yaitu berupa keintiman versus isolasi dan kekuatan dasarnya itu berupa cinta. Hasil positif dari tahap perkembangan ini yaitu berupa menjalin keintiman dan keintiman atau hubungan dekat dengan seperti persahabatan atau percintaan. Setiap individu pada tahap ini itu siap dan berusaha untuk menyatukan identitasnya dan orang lain. Dan pada tahap ini itu individu mulai belajar untuk bermasyarakat. Dan juga pada tahap ini itu individu itu tampil sebagai seseorang yang mencintai, memelihara persahabatan dan pekerjaan, bahkan berbagi dengan orang lain. Beberapa hal tersebut itu akan menentukan kepercayaan dan harga diri individu dalam lingkungan orang seusianya. Jika individu dalam tahap ini itu tidak mampu bekerja sama dengan orang lain melalui berbagai intimidasi yang sebenarnya, maka individu akan mengalami tekanan yang membuatnya itu merasakan kehidupan yang terisolasi. Jadi pada tahap ke-7 ini yaitu merupakan tahap middle adulthood atau masa dewasa pertengahan yang berlangsung pada usia 35-55 tahun. Dan krisis psikologinya itu berupa generativitas versus stagnasi, dan kekuatan dasarnya itu berupa kepedulian atau rasa peduli. Hasil positif dari tahap perkembangan ini yaitu anak itu terlibat aktif dan langsung dalam mengajari dan membimbing generasi selanjutnya. Terus pada tahap ini itu individu atau anak itu mempunyai semangat untuk membantu generasi muda dalam mengembangkan dan menjalani hidup agar lebih berguna. Selain itu, pada tahap ini itu individu atau anak itu harus mengatasi godaan untuk memuaskan diri sendiri yang dimana akan mengarah pada stagnasi, yaitu tidak produktif. Itu tadi adalah merupakan bagian dari generativitas. Sedangkan stagnasi itu muncul ketika jika individu itu tidak berhasil membina generasi berikutnya, sehingga ia itu beregresi ke tahap pseudo-intimasi, atau di mana itu ia memanjakan dirinya itu seperti anak kecil. Dan stagnasi ini itu muncul ketika individu itu tidak mampu mencapai keinginannya, sehingga ia itu menjadi pribadi yang pemarah, gitu. Dan kekuatan dasar dari tahap ini itu di mana itu kan rasa kepedulian tuh. Nah, untuk orang yang stagnasi ini, di mana itu kita membutuhkan peran lingkungan dan orang sekitarnya untuk memberikan
perhatian dan kepedulian terhadap orang yang stagnasi ini, agar nantinya itu dia bisa menjadi orang yang lebih produktif. Dan kita sudah masuk pada tahap perkembangan terakhir dari teori perkembangan psikososialnya Erik Erikson, yaitu pada tahap ke-8, yang dimana merupakan tahap maturity atau masa kedewasaan atau masa kematangan yang berlangsung pada usia 55 tahun ke atas. Krisis psikologi pada tahap ini yaitu berupa integritas ego versus putus asa, dan kekuatan dasarnya itu berupa kebijaksanaan. Hasil positif dari tahap perkembangan ini yaitu berupa adanya rasa kepuasan. Pada tahap ini itu individu itu telah melihat seluruh kehidupan yang telah dijalani. Terus sebagian besar individu pada tahap ini itu sudah tidak lagi memiliki kesabaran untuk berjuang atau mengalahkan orang lain seperti dahulu. Atau dengan kata lain itu mereka itu sudah menerima kemenangan dan kekalahan hidup. Inilah yang disebut dengan integritas ego. Lalu, apa itu rasa putus asa? Rasa putus asa itu muncul ketika di dalam diri individu itu munculnya rasa marah yang dikarenakan oleh akan hilangnya kesempatan. Dan rasa putus asa ini muncul ketika adanya rasa penyesalan atas kesalahan yang tidak dapat diperbaiki lagi. Gitu. Jadi pada tahap ini diperlukannya sebuah kekuatan dasar yaitu berupa kebijaksanaan yang matang pada diri individu untuk tetap mempertahankan integritasnya itu ketika kemampuan fisik dan mentalnya itu sudah menurun.